Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami Tuhan berkumpul sebagai jemaat-Mu. Kami berkumpul karena kami mengeksersis iman kami. Bahwa sebagai gereja kami harus berkumpul. Berkumpul untuk mendengarkan pengajaran yang sehat. Berkumpul untuk melakukan perjamuan Tuhan. Berkumpul untuk bersekutu. Dan berkumpul untuk berdoa bersama. Bapa, kami berdoa agar firman-Mu dapat kami mengerti ketika kami mempelajarinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kata benda, sanctification itu artinya tindakan untuk membuat atau menyatakan sesuatu kudus. Lalu bagian yang kedua adalah tindakan atau proses dibersihkan dari dosa atau proses penyucian. Nah, pengertian yang ketiga itu sanctification itu adalah tindakan yang menyebabkan sesuatu secara moral benar atau bisa diterima. Nah, apabila hari ini saya bicara tentang sanctification, itu artinya dipisahkan untuk tujuan khusus atau pemakaian yang khusus. Dari sini kita mengenal kata sanctify atau kata Latin sanctus, begitu kan? Sering kan dengar itu kata sanctus. Ini adalah keadaan atau proses untuk dipisahkan atau dijadikan kudus dan menjadi alat yang penuh dari Roh Kudus. Prosesnya ini dimulai saat terjadi keselamatan. Lalu berlanjut sampai keseluruhan hidup orang percaya. Proses sanctification atau pengudusan itu terus berlanjut menjadi lengkap pada saat kita berada di sorga. Pada waktu kita bicara tentang sanctification, kita bicara mengenai kekudusan di masa lampau, di masa sekarang, dan di masa depan. Jadi ada 3 hal yang terlibat di situ. Ya, 3 hal. Jadi saat bicara tentang sanctification, itu berarti bicara tentang past, present, and the future. Pada saat orang percaya diselamatkan oleh Tuhan, maka secara bersamaan pada waktu itu juga Tuhan menguduskan orang percaya. Memisahkan orang percaya dari dosa. Orang percaya disebut sebagai orang kudus. Nah, kekudusan ini dinamakan sebagai past sanctification atau tindakan kekudusan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Mari kita baca ayatnya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Saya akan share ayat ini supaya teman-teman yang di rumah, yang di Facebook Live bisa mengikuti juga bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat yang kedua dikatakan begini. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Ini menyatakan posisi kita, status kita, siapa kita di dalam Kristus. Jadi semua orang yang ada di dalam Kristus itu adalah orang yang sudah dikuduskan.
Ketika kita diselamatkan, kita mengalami secara hukum yudisial adalah justification. Kita dibenarkan. Tapi tindakan yang Allah lakukan kepada kita, itu adalah tindakan kekudusan. Jadi saat kita diselamatkan, Tuhan tidak melihat lagi kita sebagai orang berdosa. Tapi kita dijadikan kudus dalam Yesus Kristus. Nah, ini penting. Orang yang diselamatkan adalah orang kudus. Lalu Alkitab katakan tadi, Paulus menyebut mereka dipanggil menjadi orang kudus. Orang kudus itu bukan status yang diberikan oleh gereja, tetapi apa yang kita miliki dalam Kristus. Tadi kita orang-orang yang sudah dikuduskan, yaitu siapa kita. Allah melihatmu bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang dikuduskan. Yang kedua adalah kita memiliki posisi kita dipanggil sebagai orang kudus. Luar biasa ini ya. Jadi ini adalah posisi kekudusan, status kita. Di dalam Yesus statusmu berubah. Bukan lagi orang berdosa tetapi orang kudus. Dikuduskan oleh Allah. Jadi semua orang yang diselamatkan oleh Yesus mempunyai posisi kekudusan. Kita menjadi milik Yesus Kristus. We belong to Jesus. Dan dikhususkan untuk Allah. Jadi dipisahkan untuk Allah. Disebut sebagai orang kudus. Lalu dipakai untuk kemuliaannya. Jadi ingat, saat kita punya posisi sebagai milik Kristus, kita dikhususkan. Consecrated to God. Kemudian apa? Dipakai untuk kemuliaannya. Semua orang yang diselamatkan oleh Tuhan harus menjadi hamba Tuhan. Kan saya selalu bilang. Begitu. Kenapa kita bisa jadi hamba Tuhan? Karena kita sudah posisinya kudus. Karena kita menjadi milik Allah. Kalau saya membeli sesuatu, itu menjadi milik saya, maka saya berhak menggunakan benda tersebut untuk kepentingan saya. Betul nggak? Ada orang yang membeli rumah, tapi dia tidak tinggal di situ. Ya mau apa buat dia sendiri? Dia punya hak untuk menggunakan rumah itu. Dia bisa menggunakan rumah itu untuk menyuruh orang tinggal di rumah itu dengan gratis. Betul nggak? Bahkan ada orang yang membeli rumah untuk dihancurkan. Kita berhak menggunakan milik kita dengan semau-maunya. Dan begitulah dengan Allah. Kalau kita diselamatkan, kita menjadi milik Allah. Maka Allah akan menggunakan hidupmu untuk kepentingan kemuliaannya. Ada amin di sini? Jadi orang yang sudah diselamatkan itu tidak hidup untuk diri sendiri. Posisinya berubah. Jadi pas. Position itu adalah sanctify, kudus. Nah, Kristus adalah kekudusan kita. Coba lihat. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Ayat ini penting untuk kita lihat. Ada beberapa hal yang terjadi kalau orang ada di dalam Yesus. Lihat. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Apa yang terjadi? Dia membenarkan, justify. Jadi waktu engkau bertemu dengan Yesus, dia membenarkan. Kan sudah berkali-kali. Kita dipakaikan kebenaran Yesus. Bukan hanya hidup di dalam Yesus, tapi dipakaikan baju yang benar. Kalau hidup di dalam Yesus, itu masih ada orang yang bisa keluar. Tapi kalau sudah dipakaikan, engkau dilihat Tuhan itu sebagai orang benar. Itu justify. Justify itu adalah sebuah posisi. Gitu, sebuah bentuk hukumnya, yudisialnya. Jadi di mata Allah kita menjadi orang benar. Lalu kita dikuduskan. Artinya bukan lagi disebut orang berdosa, tapi disebut orang kudus. Menjadi milik Yesus. Kemudian ada kata redeem, ditebus. Karena Yesus yang menebus. Jadi 3 hal itu. Betapa luar biasa ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen adalah orang-orang yang telah
dikuduskan dalam Yesus Kristus. Ayat-ayatnya bisa dicatat kalau ingin dicatat. 1 Korintus 1 ayat 2 tadi sudah. 1 Korintus 6 ayat 11. Kisah para Rasul 20 ayat 32. Ibrani 10 ayat 10 dan ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 2. Kita menjadi kudus karena panggilan Allah. Dan karena iman kita yang menyatukan kita dengan Kristus. Jadi orang yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang dikuduskan oleh Allah. Dan kita menjadi kudus karena kita bersatu dengan Kristus. Union with Christ. Nah, bagian kedua saya ingin bicarakan. Jadi bagian pertama lewat tadi ya. Pas. Atau position. Sanctification in position. Jadi posisi kita di dalam Tuhan, kita bukan orang berdosa. Kita dilihat sebagai orang kudus. Kita dilihat sebagai orang benar. Kita dilihat sebagai milik Allah. Sebagai alat yang Allah akan pakai. Bagian kedua disebut sebagai progressive sanctification. Atau present sanctification. Kekudusan masa kini. Yang pertama tadi pas itu dikerjakan oleh Allah. Kita tidak punya andil di situ. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan sehingga posisi kita jadi kudus. Tapi bagian yang kedua adalah tindakan aktif kita bersama dengan Roh Kudus. Jadi orang yang sudah diselamatkan tidak berhenti, tidak statis, tidak stagnan, tetapi bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Ada amin? Ada amin? Ya kan? Nah, kekudusan ini adalah kekudusan yang kita nikmati dalam hubungan kita dengan Kristus. Kekudusan yang bertumbuh dalam kehidupan Kristus. Makanya namanya progresif. Jadi dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. Bukan menyusut. Begitu. Jadi bertumbuh. Inilah yang namanya bertumbuh. Pada proses ini kita lihat kehidupan Kristen bukan pasif, tetapi bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Catatannya, kita harus percaya bahwa kita punya posisi kekudusan. Tadi kan sudah. Nah, Allah yang melakukan itu. Yang kedua adalah kita berada dalam progressive sanctification. Jadi kita melakukan kekudusan itu. Bertumbuh menjadi serupa Kristus dalam hal apa? Karakter dan sikap kita setiap hari. Makanya ada tuduhan kepada orang Kristen. Kenapa kamu sudah jadi orang Kristen lama, tapi hidupmu tidak berubah? Karena apa? Karena dia berhenti ketika dia diselamatkan. Mungkin juga pertobatannya tidak benar. Banyak orang Kristen yang menyebut diri Kristen, tapi karakternya tidak benar. Betul nggak? Bahkan sudah melayani. Tukang fitnah. Apalagi tukang hutang nggak bayar. Banyak terjadi seperti itu. Apalagi? Jadi memalukan orang Kristen. Kenapa? Karena dia tidak mengerti bahwa sebagai orang Kristen, dia tadi posisinya sudah kudus dan sekarang dia harus bertumbuh dalam kekudusan. Nah, kekudusan ini sering dipahami salah. Dalam konsep orang-orang Pantekosta, mereka memahami ini sebagai mengejar keselamatan. Kalau tidak lakukan ini, maka tidak selamat. Bukan, saya koreksi ini. Kekudusan tidak ada hubungan dengan keselamatan. Mencari keselamatan atau mempertahankan keselamatan. Tapi kekudusan itu adalah sebuah proses untuk bertumbuh dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. 2 Korintus 7 ayat 1. Coba lihat. Ayatnya ada di sini. 2 Korintus 7 ayat 1. Saya akan lihat. Kita akan baca bersama-sama. Lihat ya. Firman Tuhan bilang, saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani.
Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Menyempurnakan. Jadi kekudusan itu menjadi sempurna kalau dikerjakan. Nah, kerjakan kekudusan itu bagian dari kita. Tadi kan sudah bagian Allah memberikan kepada kita posisi itu. Membuat kita jadi kudus. Sekarang bersama dengan Roh Kudus, kita berusaha dari hari ke hari makin menjadi sempurna. Itu maksudnya. Yang disebut dengan mengerjakan. Dalam takut akan Allah. Jadi kita harus berusaha terus menjadi seperti yang sudah kita miliki. Artinya begini, kekudusan posisi itu harus dinyatakan dalam kehidupan nyata. Bukan hanya dalam teori bahwa saya orang yang sudah diselamatkan, maka saya harus menunjukkan diri bahwa benar saya sudah diselamatkan. Betul nggak? Jadi bukan hanya di mulut kita sudah diselamatkan. Bukan hanya kita mengaku kita sudah diselamatkan. Tapi saya menghidupi, menjalani kehidupan yang sudah diselamatkan itu. Kita sudah menjadi orang kudus. Nah, kita harus berusaha untuk menguduskan dan menyucikan diri kita. Dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Jangan bilang daging itu lemah. Ketika jatuh dalam dosa, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Begitu kan? Nggak bisa begitu. Begitu, kehendak Tuhan bagi kita adalah kita melawan dosa itu. Katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Melawan dosa. 1, 2, 3. Melawan dosa. Makanya Alkitab katakan, lawanlah iblis maka dia lari. Kebanyakan kita tidak lawan iblis. Malah kita berteman dengan dia. Bukan kita, maksudnya di sana sini, begitu. Saya tidak menuduh kita di sini, begitu ya. Banyak orang berteman begitu, sehingga terjadi apa yang disebut dengan tobat kumat, begitu. Hari ini bertobat, besok kumat lagi. Hari ini bertobat, besok kumat lagi. Kenapa? Karena kita memandang rendah keselamatan itu. Begitu ya. Kekudusan itu sesuatu yang aktif, bukan untuk mencapai surga. Tetapi sebuah pernyataan bahwa kita memang orang yang sudah dikuduskan dan sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi ini sebuah signature. Orang percaya punya signature itu, saya adalah orang kudus. Kudus di dalam jasmani dan kudus di dalam rohani. Begitu. Semakin lama semakin menjadi orang Kristen yang kuat. 1 Petrus 1 ayat ke-16. Lihat ayat ini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, maka Allah mau kita menjadi orang yang menjaga kekudusan hidup kita. Begitu. Kehidupan Kristen itu bertumbuh dari hari ke hari menjadi semakin kuat. Nah, saya meragukan kalau orang bertobat dia tidak mau melayani Tuhan. Saya meragukan kalau orang sudah bertobat dia tidak mau berusaha untuk menambahkan sesuatu kepada imannya. Menjadi lebih benar, menjadi lebih kudus, menjadi lebih sempurna di hadapan Tuhan. Meningkat kehidupan rohaninya. Bukan malah turun. Begitu. Saya tidak peduli jemaat di gereja itu jumlahnya menurun. Tapi saya peduli kepada orang bertumbuh secara rohani. Banyak gereja jemaatnya banyak, tapi kehidupannya tidak mencapai standar kekudusan. Kenapa? Karena yang dikhotbahkan di situ ajaran ngawur semua, motivasi. Tidak pernah membawa orang mengerti bagaimana menjadi orang Kristen yang benar. Nah itu saudara. Jadi status kita, posisi kita orang kudus. Maka dalam hidup yang nyata, status atau posisi itu harus menjadi bukti yang nyata. Apabila kita sudah dikuduskan Allah, maka kita harus menyatakan diri dan berusaha mencapai kekudusan itu dengan segala usaha kita. Jadi ada usaha dari pihak kita. Ini progressive sanctification ini adalah dari sisi kita. Ini sebenarnya
ada di kuliah Eleos Theological School. Sebagian dari saudara tidak ikut, tapi ada beberapa yang ikut begitu. Jadi ini makanya saya ulangi. Begitu. Jadi kita berusaha, tidak berdiam diri, berusaha menjadi serupa dengan Kristus, bertumbuh dari hari ke hari di dalam kekudusan. Kekudusan itu meningkat. Begitu. Kan saya selalu bilang, menjadi orang yang alkitabiah, tambahkan dalam dirimu. Hari ini 10%, nanti lagi tambah 10%, jadi 20%, jadi 50%, jadi 75%, jadi 90%. Begitu. Bukannya berhenti. Dari hari ke hari, pemahaman kita, tingkat kita sebagai orang Kristen yang alkitabiah bertambah. Itulah fungsi menjadi orang percaya. Belajar firman Tuhan, mengenal ajaran yang sehat, membuat kita mempraktikkan ajaran yang sehat itu. Begitu. Nah, kalau tidak punya ajaran yang sehat bagaimana? Apakah punya prakteknya? Ya tidak. Banyak orang, adakah orang yang ngomong di Facebook saya, apa Anda bosan kalau ngomong firman Tuhan terus? Loh, orang Kristen kok bosan dengan firman Tuhan? Maunya masalah yang praktek aja, praktis aja. Bagaimana bisa praktek kalau engkau tidak mempunyai ajarannya? Nggak bisa. Bahkan ada yang bilang, kan saya sudah tulis. Pak Wanda, kalau kita terus belajar firman Tuhan, lama-lama kita jadi Farisi. Loh, kok bisa jadi Farisi? Mana ada ceritanya itu orang yang belajar firman Tuhan jadi Farisi? Yesus tidak pernah mengajar murid-muridnya menjadi orang Farisi. Yesus mengajar murid-muridnya dengan ajaran sehat. Supaya ajaran sehat itu diteruskan. Kita tidak akan pernah jadi orang Farisi. Kita orang Kristen kok. Bagaimana? Orang Farisi itu kelompok elit orang Yahudi. Kecuali Anda masuk agama Yahudi, baru Anda bisa belajar Torah dan ingin jadi orang Farisi. Makanya mereka bilang, kalau orang yang terlalu banyak belajar firman itu, nanti dia jadi ahli Taurat, nanti jadi Farisi. Itu pernyataan yang bodoh dan konyol. Tidak ada yang seperti itu. Semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita bertumbuh di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Dari mana kita mau jadi kudus kalau kita tidak mempunyai firman Tuhan? Kan pilar gereja, makanya pilar gereja ada 4 itu. 1, apa? Pengajaran yang sehat. Berkumpul mendengar pengajaran saya. Kedua apa? Perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan. Ketiga apa? Persekutuan, bersekutu. Keempat apa? Berdoa bersama. Berdoa bersama. Ya, jadi 4 hal ini harus terjadi. Ini yang akan menyempurnakan kekudusan kita. Kalau kita lakukan terus secara konsisten, kontinu, maka lama-lama kita akan bertumbuh secara sempurna. Coba 2 Korintus 3 ayat 18 saya buktikan. Ada di sini Alkitab bilang. Ini yang seringkali orang bilang-bilang ya. 2 Korintus 3 ayat 18 bilang apa? Ayatnya saya share. Lihat ya, ini yang banyak orang bilang, tetapi mereka hanya berteori saja. Lihat. Firman Tuhan katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Menjadi serupa dengan Kristus. Kata yang dipakai di sini adalah diubah, transformasi. Jadi progressive sanctification itu adalah sebuah transformasi, adalah sebuah renewal, pembaharuan. Nah, kita yang mengerjakan itu bersama Roh Kudus semakin lama, semakin apa dikatakan? Serupa dengan gambar Yesus. Orang Kristen jangan makin lama makin serupa dengan dunia. Ya ini aneh begitu. Kalau engkau menyatakan sudah percaya tapi serupa dengan dunia, maka kehidupan imanmu dipertanyakan karena engkau tidak mengerti posisimu. Begitu. Posisimu apa? Berdiri dalam posisi kekudusan dan semakin lama berjalan di dalam kekudusan yang apa? Diubah, transformation.
Makin lama kemuliaan Tuhan makin menjadi besar dalam hidup kita. Makin lama makin mengerti firman Tuhan. Makin lama makin menjadi kudus. Menjalani kehidupan kudus itu. Dan ini kan pernah dikatakan oleh Yesus. Matius 5 ayat 48. Coba lihat. Matius 5 ayat 48. Banyak kan yang salah menafsirkan ayat ini. Tapi ini maksudnya. Lihat. Matius 5 ayat 48. Bilang apa? Karena itu haruslah kamu sempurna. Tuh lihat. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya bagaimana mau jadi sempurna seperti Bapa kalau hidupnya tomat terus. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Ya nggak bisa begitu. Sekali bertobat lalu selanjutnya adalah proses makin naik tangganya. Itu sebabnya saya bilang berada di tempat di mana ajaran sehat itu diajarkan akan membuat hidupmu semakin kuat. Mengikis semua karat-karat yang ada dalam hidupmu. Dan engkau berjalan semakin lama, semakin menjadi murni. Alkitab katakan sempurna. Bukan menjadi seperti Allah. Tetapi menjadi serupa dengan Dia. Tadi saya sudah bilang apa? Karakter. Dan apa? Kondak kita, sikap kita. Supaya tidak ada tuduhan kepada orang Kristen. Orang Kristen kok modelnya begitu. Masih suka bohong, masih suka fitnah, macam-macam. Saya suka dengar hal itu. Mungkin menyedihkan, tapi ini adalah fakta yang kita sering lihat. Jadi saudara, apa yang Alkitab katakan di situ? Dibaharui. Transformasi mengalami perubahan. Menjadi seperti Kristus, menjadi saleh, menjadi murni, hidup seperti apa yang Allah inginkan, hidup di dalam kehendak Allah, meskipun kita belum mencapai tingkat kemuliaan. Karena nanti ada bagian ketiga yang disebut dengan kekudusan future, atau kekudusan yang nanti akan kita dapatkan, tadi sudah saya singgung. Sampai kita di sorga kekudusan itu menjadi lengkap. Begitu. Nah ini tidak ada tuduhan lagi dalam ajaran-ajaran keselamatan kita. Bahwa keselamatan itu, orang-orang selalu bilang, keselamatan itu selalu ada tanggung jawabnya. Selalu ada perbuatannya. Iya, karena tidak mengerti sanctification. Keselamatan itu murni dari anugerah Allah. Tapi dalam sanctification, kita bekerja untuk mencapai kekudusan itu. Pertanyaannya, sudah sampai di mana usaha kita? Sudah sampai di mana? Sudah sampai di mana? Apakah kita sungguh-sungguh dalam melakukan kekudusan itu? Atau masih banyak persoalan-persoalan hidup kita yang membuat kita tidak mampu berjalan dalam kekudusan? Saya mau bilang, selama kita di dunia ini persoalan tetap ada, saudara, tidak akan hilang. Makanya saya tidak mau khotbah supaya masalah Anda ditolong, tidak. Ya kalau orang masih hidup di dunia ini masih banyak masalah. Kecuali engkau mati baru masalahmu hilang. Orang mati tidak ada masalah. Dia tenang-tenang di dalam kuburan. Orang hidup yang banyak masalah. Karena itu banyak orang hidup melapor kepada orang mati di kuburan. Saya banyak masalah, tolonglah saya. Begitu kan? Iya kan? Iya kan? Jadi kita di selama hidup memang ada masalah. Makanya tidak ada, kalau Anda mau dengar khotbah-khotbah pendeta Wanda Dumais mau mengajarkan kepada Anda, Yesus menolong Anda dari masalah. Itu sudah kuno. Memang betul Yesus menolong. Yang ada dalam hidup kita adalah berjalan semakin hari menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Masalah itu nanti biar aja diurus begitu. Akan diurus dengan apa itu? Pokoknya secara otomatis akan terjadi. Kita kan dari satu masalah kita selesaikan kepada masalah lain. Begitu. Tidak ada kemudahan di dalam hidup ini. Ya kan kita berjuang di dalam hidup ini. Yang tidak mau berjuang ya jangan hidup. Begitu kan? Cuma itu kan kuncinya. Begitu. Semua kita menghadapi persoalan. Mana ada manusia yang tidak ada masalah? Mau Anda hidup di luar negeri, mau Anda punya toilet terbuat dari emas, tetap ada masalah. Bahkan orang yang punya banyak uang, bahkan bunuh diri. Ya, betul nggak? Orang yang punya segalanya, bahkan tidak bahagia. Ya kan?
Uang tidak bisa menyelesaikan apa yang ternyata kita pikiran. Kita kadang-kadang pikir, aduh kalau saya banyak uang, aduh enak banget nih hidup. Pasti saya nggak stres-stres. Jangan salah, orang yang banyak uang justru lebih stres. Karena kita nggak tahu di balik dia banyak uang, utangnya juga semakin banyak. Apalagi orang yang nggak punya uang, utangnya juga lebih banyak. Enggak, bukan begitu. Maksud saya, persoalan-persoalan akan tetap ada begitu. Mau tinggal dimanapun, tetap ada persoalan. Mau tinggal di luar negeri, coba lihat di gambarnya latar belakang Bu Nona, kayaknya enak banget begitu, hijau. Kalau saya lihat, aduh, saya tinggal kok sekarang ini banyak banjirnya, saya pengen tinggal di tempatnya Bu Nona. Coba nanti tinggal di sana, rasakan, apakah tidak ada masalah? Iya kan? Bahkan Bu Nona, saking dia happy-nya di tempat es, dia kepleset di es, betul nggak? Iya kan? Orang Indonesia nggak kepleset di es karena tidak ada saljunya. Ini contoh aja, saya mau bilang begitu. Ya, kalau lihat Pak Peter, wah enak banget nih Pak Peter. Tiap kali posting makanan sedap dia posting. Wah, kapan saya makan seperti itu gitu kan? Tapi setelah kita ada di posisinya Pak Peter, ya tidak seperti itu juga. Begitu. Jadi saudara, lupakan masalah hidup kita, berjalan di dalam status yang Allah sudah berikan. Saya adalah orang kudus. Coba katakan. 1, 2, 3. Saya adalah orang kudus. Saya sudah dikuduskan oleh Allah. Jadi apapun masalahmu, dosa apapun engkau di masa lalu, engkau sudah dikuduskan Allah. Jangan ingat-ingat itu dan jangan buat lagi, maksudnya begitu. Nah, saya kan tidak peduli masa lalu saudara. Saya nggak tanya-tanya masa lalunya Bu Nona seperti apa, masa lalunya Pak Peter seperti apa. Ya kecuali kalau nanti mau jadi hamba Tuhan khusus baru di screening begitu. Tapi kalau enggak, masa mau masuk jemaat saya tanya-tanya dulu bikin apa sebelum jadi orang Kristen. Kan enggak. Kita terima semua orang dengan segala kekurangan mereka. Tapi ada tapinya. Ketika engkau ada di dalam Tuhan, berjalanlah dalam kebenaran. Jangan berjalan hanya berjalan menunjukkan dirimu itu secara luar bahwa engkau adalah orang yang sudah percaya, tapi kalau tidak lihat, wah, lebih parah ini. Jangan begitu saudara, begitu ya. Jadi kekudusan itu harus bertumbuh. Mau dilihat atau tidak dilihat, kita berjalan dalam kekudusan itu. Itu ada bahasa Manadonya, katanya muna. Itu saya pikir apa ini muna itu? Muna itu apa? Oh. Saya nggak ngerti soalnya bahasa-bahasa yang dipakai sekarang. Itu orang muna sekali. Apa maksudnya muna itu? Maksudnya dia tampilannya itu berbeda. Apa bagaimana Bu Christine? Munafik, Pak. Oh, muna itu. Saya pikir muna itu bahasa Manado. Saya mau tanya sama Bu Ella itu. Muna itu karena banyak orang apa muna. Ada orang yang namanya muna juga. Begitu. Muna itu. Munaro. Begitu. Muna. Begitu ya. Saya nggak tahu itu muna itu, saya pikir bahasa Manado. Oh, itu kependekan ya, kita sudah lama tinggal di luar negeri, nggak tahu istilah-istilah di Indonesia. Tapi maksudnya kita harus menampilkan diri apa adanya. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, tampilkan diri apa adanya. Tidak boleh di depan kita tampilkan A, di belakang kita tampilkan B. Tidak bisa seperti itu. Tapi berjalan dengan benar dari hari ke hari untuk mencapai kekudusan. Kan Tuhan sudah selamatkan kita. Posisinya sudah berubah. Sudah menjadi orang benar. Sekarang dari kebenaran itu kita berjalan semakin mencintai Tuhan. Bukankah Yesus katakan, apakah engkau mengasihi aku? Tanyanya seperti itu. Ya kalau hidup percaya tidak mengasihi Yesus ya susah. Kalau saya ditanya Tuhan, apakah engkau mengasihi aku, Wanda? Saya bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, ada komitmen ketika kita mengatakan itu. Kita harus berjalan. Semakin lama, semakin mencintai Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada hambanya Pak Peter. Silakan.